Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Mekar Asih Channel dengan Kang Cecep. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat suling Sunda untuk kesurupan Mandalung atau surupan Matraman. Ini yang terbuat dari bambu tamiang. Untuk suling Mandalung ini pasangan dari suling yang ukurannya 60 seperti ini. Nah, ini ukurannya 45 cm. Juga diameternya pun lebih kecil dari ukuran yang 60. Panjangnya 45 cm. Saya akan membuat suling yang lubang 6. Sebelum membuat lubang suling yang 6 lubang ini, yang saya sudah diberi tanda ya, ini di bambu ada 6 lubang yang akan dilubangin. Terlebih dahulu kita akan membuat dulu sumber suaranya dulu, lubang sumber suara suling. Nah, ya ini berapa senti untuk pemasangan soliwer. Kurang lebih ini jaraknya 1 cm ya. Di sini kita kasih tanda yang dikasih pensil, ditandai di sini. Nah, diputar biar lebih tepat. Nah, setelah itu kita nanti juga ambil tengahnya untuk menentukan lubang suaranya. Nah, ini menggunakan pisau raut ya. Dilanjut kita akan membuat lubang suaranya atau sumber suara yang tadi sudah ditandai dengan pisau raut. Ambil tengahnya untuk membuang bagian luar yang kerasnya. Kalau dalam bahasa Sunda disebutnya hinisnya yang dibuang ini. Nah, dibuang. Nah, seperti ini sudah dibuang. Nah, seperti ini jadinya. Lalu nanti bagian untuk pemasangan soliwernya pun sama, dibuang dengan pisau raut sehingga pemasangan soliwernya lebih tepat. Juga ini juga harus halus. Dengan hati-hati menggunakan pisau raut yang tajam, juga digunakan, dibantu didorong dengan ibu jari. Nah, seperti ini. Biar rata, kelihatannya juga bagus, penempatan soliwernya pun pas nantinya. Nah, seperti ini jadinya nih. Sudah ditandai dengan pisau raut. Nah, ini jarak soliwernya atau lebar soliwernya kurang lebih 1 cm. Nah, lubang suaranya ada di sini nih. Juga tempat pemasangan soliwernya pun ini sama, harus dirapikan. Nah, ini sahabat, saya sudah membuat lubang sumber suara yang tadi saya tidak diambil videonya biar cepat. Nah, ini sudah rapi kelihatannya, sudah bagus. Tinggal pemasangan soliwer yang terbuat dari rotan yang ini. Nah, ini bisa dilihat sudah rapi kelihatannya ya. Tuh.
tinggal kita memasang suliwernya yang tepat juga. Nah, dipasang di atas ini, diikat dengan kuat supaya tidak cepat copot ya, harus pas. Memang ini sudah dipas dengan ukurannya. Nah, ini udah jadi, udah dipasang suliwernya. Nah, sekarang kita akan membuat lubangnya, lubang suling ini. Yang pertama adalah panjang bambu ini 45 cm. Kita akan dibagi dua, diambil as tengahnya. Yang 45 cm dibagi dua berarti kalau diambil tengah-tengahnya berarti 22,5. Nah, itu kita ambil as tengah, berarti nanti lubang yang paling atas. Langkah kedua, setelahnya dibagi dua, kita ambil lagi sistem bagi 10. Kalau 45 cm dibagi 10 jadi 4,5. Nah, itu 1, 2, 3, 4. Jadi mendapat 4 lubang yang tadi bagi 10. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk selanjutnya yang 4,5 untuk menentukan lubang yang kedua. Yang 4,5 berarti dibagi dua lagi, di tengah-tengahnya ambil di situ. Nah, di sini dibagi duanya berarti 22,5 di situ. Jadi untuk menentukan lubang yang kedua dan keempat, lubang kedua dan kelima. Nah, garis yang kedua ini diambil tengah-tengahnya, nanti dinaikkan sedikit ke atas, jadi tidak pas tengah-tengahnya. Kalau yang bawah kebalikannya, bukan ke atas tapi ke bawah, ditarik sedikit. Nah, itu caranya untuk menentukan lubang kedua. Nah, setelah tadi dikasih tanda untuk garis lubangnya, sementara dibuang dulu, istilahnya dicoak dulu, dibuang bagian yang kerasnya, dicoak biar nanti membuat lubangnya tidak susah. Diambil garis tengah dulu biar tetap lurus sama garis titik yang akan kita diberi lubang nanti. Coaknya ambil dari bawah ke atas seperti ini, dari bawah ke atas dicoak. Dari lubang 1 sampai 6 juga sama seperti ini, dicoak dulu biar nanti gampang membuat lubangnya. Saya nanti membuat lubang ini akan menggunakan besi panas yang dipanaskan di kompor supaya lebih cepat, lebih mudah. Berbagai macam teknik, ada yang pakai bor, ada yang langsung pakai pisau. Kalau saya menggunakan besi panas supaya lebih cepat. Nanti saya tidak akan divideokan, langsung saja lihat sudah jadinya, sudah menjadi lubang begitu. Nah, ini satu persatu akan saya coak dulu biar nanti gampang untuk memberi lubangnya.
hati-hati, karena kalau kebablasan nanti akan kena finisnya, akan habis nanti. Yang bawahnya jangan salah ditarik ke bawah, karena jarak nanti yang jarak lubang ke-1 dan kedua tentunya tidak akan sama jaraknya. Lubang ke-5 dan ke-6 pun pasti akan ada agak beda jaraknya. Harus ekstra hati-hati ini. Akan lebih mudah nanti memberi lubangnya. Nah, seperti ini jadinya. Nanti kita dilubangin dengan menggunakan besi panas. Kalau saya nanti dipakai besi panas. Nah, ini sahabat, lubangnya sudah jadi, kelihatan sudah 6 lubang yang saya lubangi. Yang tadi saya bilang memakai besi panas, dibakar ya nanti. Kalau pakai besi panas tentunya ada bekas-bekas bakar yang hitam-hitam. Nanti saya akan dibersihkan lagi ya pakai pisau. Ada juga yang pakai amplas, pakai pisau kecil juga yang bisa masuk ke lubang supaya bisa lebih. Akan saya tes suaranya ya. Setelah diamplas kita lap biar bersih. Juga nanti di lubang suaranya takut ada kesumbat juga yang lebih bagus lagi, supaya lebih longsong sumber suaranya bisa dikorek lagi pakai serpihan tamiang, bambu tamiang, digosok-gosok seperti ini. Pasang lagi ininya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bisa dicoba di rumah. Nah, nanti ini bolong-bolongnya ini juga bisa dihaluskan lagi dengan amplas yang ini. Nah, di rumah silakan, selamat mencoba. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.